Oke, siap menerima pelajaran kedua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan belajar kembali tarikh atau sejarah Rasulullah SAW yang diambil dari kitab Maulid Al-Barjanji. Ya. Kemarin kita sudah menceritakan masa kanak-kanaknya Rasulullah SAW. Ya, ada satu peristiwa di mana Rasulullah SAW di umur 4 tahun, dadanya dibelah. Ya, wasakku sadril Mustafa wa huwa fi dari Bani Sa'din bi ghairi madyati kasakkihi wa huwa isrun summa fi lailatil mi'raji wa indal bi'sati. Menurut satu syair ini dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu mengalami 4 kali pembedahan selama hidupnya. Jadi ketika umur 4 tahun, umur 10 tahun, 15 tahun, 40 tahun, dan 50 tahun. Ya, jadi ketika Rasulullah berumur 4 tahun, pertama kali dibedah ketika bermain dengan anak-anaknya Halimatus Sya'diyah, umur 10 tahun, ketika diasuh oleh Abu Thalib, tapi itu ceritanya, saya juga mencari ceritanya tidak ada. Terus, ketika akan diutus menjadi seorang Rasul di Gua Hiro pun dibedah, dan ketika akan melakukan Isra dan Mi'raj, Rasulullah kembali dibedah dadanya lagi. Jadi ada 4 kali. Ketika umur Rasulullah 4 tahun, ya, terus dikembalikanlah dari rumahnya Halimah ke ibunya, dikembalikan lagi Rasulullah ke ibunya, yaitu Siti Aminah. Nah, di sini kelanjutannya cerita itu, walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 4 sinina kharajat bihi ummuhu ilal madinatin nabawiyah. Ketika Rasulullah mencapai usia 4 tahun, beliau diajak oleh ibunya Siti Aminah untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Karena Sayyid Abdullah dimakamkan di Madinah. Ya. Summa adat fawafatuha bil abwa'i au bisya'bil hujunil wafa. Dan ketika akan kembali setelah berziarah, tepatnya dari Madinah, dan akan kembali lagi ke Mekah, tepatnya di Abwa. Ya, Abwa itu pertengahan antara Mekah dan Madinah. Ibunya meninggal dunia. Ya. Abwa atau juga kotanya namanya Syi'bul Hajun. Ya, Syi'bul Hajun. Suma'adat fawafatuha bil abwa au itu atau, ya, bisybil hazun, syi'bul hazun, syi'bil hazun atau syi'bul hazun. Satu pertanyaan, ketika Rasulullah SAW ayahnya meninggal umur 2 bulan, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kekasih Allah ini dimatikan orang tuanya, bapaknya? Ya. Kata Allah, mau waka dijawab, kewe dijawab. Lalu ketika ibunya meninggal ketika usia 6 tahun, ya. Ketika usia 6 tahun, kalau di sini dikatakan 4 tahun, ya. 4 tahun ketika ibunya meninggal, maka malaikat pun bertanya lagi kepada Allah, kenapa Rasulullah dimatikan juga ibunya? Jadi artinya Rasulullah ketika umur 4 tahun atau 6 tahun itu sudah dalam keadaan yatim piatu. Ya. Kemarin sudah dijawab sebenarnya. Di makalah yang kemarin itu sudah dijawab bahwa Allah lah sendiri yang akan mengajarkan, yang akan mengasuh dan juga melindungi Rasulullah.
Jadi Rasulullah berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam pengajaran Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang diberikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin Rasulullah mendapatkan ilmu langsung dari Allah? Mungkin tidak? Mungkin. Kenapa tidak mungkin? Bahwa Nabi Adam pun dulu ketika diciptakan oleh Allah pertama kali, Nabi Adam, maka yang memberikan ilmunya langsung Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ditantang malaikat untuk menyebutkan nama-nama barang-barang yang ada disebutkan tetapi tidak ada yang tahu. Tapi Nabi Adam mengetahuinya. Langsung wa 'allama Adamal asma'a. Allah langsung memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Begitupun Rasulullah. Ya, begitupun Rasulullah yang langsung memberikan ilmunya adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa orang tua Rasulullah meninggal ketika waktu masih kecil? Karena ingin menunjukkan bahwa Rasulullah bukan dilindungi, diasuh oleh manusia, tetapi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ibunya wafat di Abwa atau Syi'bul Hajun, ada seorang budak belian atau hamba sahayanya orang tuanya, yaitu Sayyid Abdullah, namanya Ummu Aiman Al-Habasyiyah. Orang Habasyi. Ummu Aiman ini yang membawa Rasulullah dari Abwa kembali ke Mekah. Ya. Hamalathu khadinatuhu Ummul Aimanu Al-Habasyiyah. Dan nanti Ummu Aiman ini akan ditikahkan dengan Zaid bin Harisah. Ya. Zaid bin Harisah itu hamba sahayanya dari keluarga Abdullah yang ada di Mekah. Kalau Ummu Aiman itu hamba sahayanya yang ada di Madinah. Lalu nanti akan ditikahkanlah Zaid bin Harisah juga sebagai budak, dan nanti ketika sudah dibebaskan oleh Rasulullah, beliau menjadi salah satu sahabatnya Rasulullah. Bahkan Zaid bin Harisah itu satu-satunya sahabat yang ada yang dicantumkan dalam Al-Quran. Ya. Beda dengan kalau Abu Bakar itu hanya domir, huma. Tetapi kalau Zaid itu dikatakan dalam Al-Quran. Itu satu-satunya sahabat Nabi yang bekas budaknya yang ada dicantumkan dalam Al-Quran. Lalu wa adkhalathu ala jaddihi Abdul Muttalibi fadammahu ilaihi wa raqalahu wa a'la raqihi. Lalu diserahkanlah Rasulullah kepada kakeknya Abdul Muttalib. Ya. Ketika mendengar ibunya sudah meninggal, lalu Sayyid Abdul Muttalib memeluk Rasulullah SAW dan berkata, inna li ibni hada la sya'nan aziman fabakhin lima waqarrahu wa wala. Sesungguhnya cucuku ini adalah orang yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Maka beruntunglah orang yang menghormati dan memuliakannya. Itu yang dikatakan oleh Sayyid Abdul Muttalib kakeknya, ya. Terus satu sifat yang ada di dalam diri Rasulullah ketika masih anak-anak atau remaja adalah walam tashku fi sibahu ju'an walam atosha qattan nafsuhu al-abiyah wa qasiran ma ghada faqtada bima izamzama fa asba'uhu wa arwah. Rasulullah itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengadu, ya, tidak pernah mengeluh lapar ketika anak-anak yang lain ketika lapar, juga budak kurang lamun lapar dengannya, ma lapar ma, ya, aduh. Tapi Rasulullah tidak pernah meminta makan kepada kakeknya.
Ya, tidak pernah meminta makan kepada kakeknya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Wa kasirun ma ghada faqtada bima Zamzam. Ketika seringkali beliau merasakan kelaparan, maka langsung beliau mendatangi air Zam-Zam dan lalu meminumnya. Ya, fa'asba'ahu wa arwah, dan air Zam-Zam itulah yang mengenyangkannya. Jadi salah satu sifat Rasulullah tidak pernah mengadu. Ya. Nah ini sifat inilah yang mesti kita terapkan juga kepada anak-anak kita. Urang baheula keur ngaji, keur sakola, lamun digalakan ku guru, lamun bebeja ka kolot kalakah ditambahan. Ayeuna makan beda. Ya. Dilaporkeun guruna ke polisi. Nah, itu berarti sudah jauh dari sifat-sifat Rasulullah. Ya. Rasulullah tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengadu ketika ada kejadian apapun juga Rasulullah tidak pernah mengadu. Bahkan ketika Rasulullah dibedah waktu 4 tahun, ketika ditanya oleh Halimatus Sa'diyah, dia tidak nangis, tapi hanya ketakutan ketakutan anak-anak gitu, dan hanya menceritakan kejadiannya bahwa saya dibawa oleh 2 orang, terus dibedah dada saya, diambil hatinya, terus dibersihkan. Itu cerita Rasulullah dengan polosnya sebagai anak-anak. Dia tidak pernah mengadu. Yang mengadu malah anak-anaknya Halimah yang mengatakan bahwa Rasulullah ada yang membawa 2 orang. Nah itu. Jadi ada satu keanehan atau keajaiban yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain dalam diri Rasulullah SAW. Terus yang kedua adalah Rasulullah tidak pernah mengadukan dirinya lapar dan tidak pernah meminta makanan untuk dimakan. Ya. Jadi ketika dia merasa lapar, tidak pernah meminta makanan, tong boroning kabatur ke akina sorangan gitu wanieun. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dia pergi ke sumur Zam-Zam lalu meminum air Zam-Zam itu sebagai menahan rasa lapar, dan juga yang membuat kenyang dirinya itu adalah air Zam-Zam itu. Jadi memang air Zam-Zam seperti itu, Bu. Makanya ketika ibu-ibu umroh atau haji setelah tawaf itu kalau mau sa'i biasanya suka minum Zam-Zam dulu, kan disunahkan untuk minum Zam-Zam dulu supaya lebih kuat lagi, karena kan lumayan 450 meter kali 7, 3,7 kilo. Nyati bumi abdi ka dieu lah mapah gitu. 3,7 kilo. Ya. Dalam keadaan yang namanya juga ibadah umroh atau haji ya fisik kan ya. Lebih pada fisik. Baik. Walamma anikhat bi pena ijaddihi Abdul Muttalib bi Maltayal Maniyah kafalahu ammuhu Abu Talib bin Syaqiqu abihi Abdullah. Ketika umur Rasulullah menginjak usia 8 tahun, ya, maka kematian menjemput kakeknya Sayyid Abdul Muttalib, ya. Lalu atas wasiat dari kakeknya Abdul Muttalib bahwa Rasulullah diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Karena apa? Karena paman-pamannya yang paling percaya, ya, yang paling dekat dengan Sayyid Abdullah bapaknya adalah Abu Thalib. Dengan satu tujuan, hadron min ayyusaba bimusabin hadisin nahsyah, karena Abu Thalib merasa takut akan keadaan dari Rasulullah SAW. Faqama bikafalatihi bi'azmin qawiyyin wa himatin wa hamiyah. Dan Abu Thalib melaksanakan wasiat dari bapaknya Abdul Muthalib untuk mengurus dan mengasuh Rasulullah SAW itu dengan tanggung jawab yang baik dan juga dengan semangat yang keras. Malah wa qaddamahu 'alan nafsi wal badina wa rabbah, selalu mendahulukan keperluan Rasulullah dibandingkan dengan keperluan anak-anaknya. Tapi hal ini dalam satu riwayat dikatakan, tapi hal ini menjadikan Rasulullah itu bukan minder ya,
menghargai kepada pamannya Abu Thalib. Jadi ketika memasak, masakan dan makanannya sudah disajikan, maka Rasulullah mundur. Ketika bermainlah dengan anak-anaknya Abu Thalib, lalu makanan sudah disajikan, Rasulullah mundur, jauhan. Supaya anak-anaknya Abu Thalib untuk memakannya dulu. Lalu ketika ada sisa, Rasulullah baru memulai untuk memakannya. Dan seringkali makanan itu habis oleh anak-anaknya Abu Thalib. Dan Rasulullah tidak kebagian. Tapi tidak pernah mengeluh. Dan hal ini pernah dilihat oleh Abu Thalib langsung. Makanya ketika kepada istrinya mengatakan, nyebar sana merenan sesakeun jeung Muhammad bisi beakeun ku barudak gitu bahasana. Ya. Itu kesalehan sifat-sifat Rasulullah ketika masih anak-anak dan remaja. Nah, ketika Rasulullah mencapai usia remaja, di sini dikatakan umur 12 tahun. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam isnai asyara sanatan, rahala bihi sallallahu alaihi wasallam ammuhu ilal biladis syamiyah. Pekerjaan orang Mekah itu biasanya dagang. Dan termasuk Abu Thalib juga berdagang. Maka untuk mengajarkan kemandirian berniaga, maka Abu Thalib mengajak Rasulullah untuk yang pertama kalinya ketika umur 12 tahun untuk pergi ke negeri Syam atau sekarang disebut dengan Syria. Ya. Ketika melewati satu daerah, ada yang bernama wa'arafahur rahibu, dan diketahuilah oleh seorang rahib, seorang pendeta, Bukhairo, namanya Bukhairo atau Bukhairo. Ya. Ada yang mengatakan Bukhairo, kalau dituliskan di sini Bahiro. Bahiro bima hazahu min wasfin nubuwati wa hawa. Diketahuilah sifat-sifat kenabian yang ada dalam diri anak itu. Umur 12 tahun sudah kelihatan kenabiannya. Apa yang dikatakan oleh pendeta Bukhairo kepada pamannya Abu Thalib? Inni arahu sayyidal alamina wa rasulullahi wa nabiyyi. Yang dikatakan oleh pendeta Bukhairo itu, aku melihat bahwa anak ini adalah pemimpin seluruh alam, utusan Allah dan nabinya. Apa ciri-cirinya? Qad sajada lahu syajaru wal hajaru wala yasjadani illa linabiyyin awwah. Bersujud batu-batu dan pohon-pohonan kepada anak ini. Sedangkan dalam kitab kami yang dipercayai, kitab samawi yang kami percayai, ya, la yasjudani, tidak ada yang bersujud pohon-pohonan atau batu-batuan illa linabiyyin awwah, kecuali pada seorang nabi. Ya. Dari mana kamu tahu bahwa anak ini akan menjadi seorang rasul, akan seorang nabi, kata Abu Thalib. Wa inna lanajidu na'tahu fil kutubil qadimatis samawiyah. Aku mengetahui dari kitab-kitab terdahulu, dari kitab-kitab Injil yang asli, dari kitab-kitab Taurat yang asli. Ya. Yang asli ya, yang bukan gubahan. Karena Injil sekarang gubahan. Apalagi Taurat itu gubahan juga. Lalu yang dikatakan kitab itu apa? Wa baina katifaihi khatamun nubuwati qad ammahun nuru wa ala. Di dua bahunya terdapat cap kenabian. Dua cap kenabian. Yang cap kenabian itu oleh siapa dicapnya? Oleh malaikat ketika di pembedahan yang pertama. Itu ada ya di materi kemarin. Bisa terlihat ada muncul cahaya di bahunya dua-duanya. Itu muncul cahaya. Lalu apa yang dikatakan oleh Bukhairo kepada pamannya? Ya, wa amara ammahu biraddihi ila Makkah. Lalu menyuruh Abu Thalib dan anaknya atau Rasulullah pada waktu 12 tahun itu untuk kembali ke Mekah. Kenapa? Takhawwufan alaihi min ahli dinil Yahudiyah. Karena takut ancaman dari orang-orang Yahudi.
Jadi orang-orang Yahudi kenapa mengancam Nabi terakhir? Karena mereka dijanjikan oleh pendeta-pendeta yang asal-asalan, bukan Nabi Musa ya. Jadi pendeta-pendeta yang sudah mengubah Taurat, maka nanti akan lahir seorang nabi terakhir dari kalangan Yahudi juga. Karena nabi-nabi yang sebelumnya itu dari kalangan Yahudi. Dari mulai Nabi Ishak, ya, terus Nabi Ayub, Yusuf. Nah, munculnya Yahudi itu kapan? Munculnya Yahudi itu ketika 11 anaknya Nabi Ayub, termasuk Nabi Yusuf, itu ada kakaknya Nabi Yusuf yang bernama Yahuda. Dari keturunan Yahuda inilah yang menjadikan kaum Yahudiyan. Lalu faraja'a bihi walam yujawiz minasyamil muqaddasi Busrah, maka Abu Thalib membawa pulang Rasulullah SAW dari Syam ya, melalui Basrah. Jadi tidak sampai berdagangnya karena disuruh pulang lagi oleh pendeta Bukhairah. Ini perjalanan Nabi ke Syam yang pertama. Nanti ada perjalanan Rasulullah ke Syam yang kedua, benar-benar belajar berdagang sehingga menjadi seorang pedagang yang jujur, sehingga digelari dengan Al-Amin, lalu bertemu dengan Siti Khadijah. Ini masih panjang ceritanya. Kita masih di fase masa remaja Rasulullah SAW dengan sifat-sifatnya yang mulia, yang sifat-sifatnya yang mungkin bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Apa? Keluarganya dari Nabi Ayub ya. Jadi salah satu kakaknya Nabi Yusuf itu namanya Yahuda. Nah, kalau Nasrani itu bukan, salah satu kakak. Itu salah satu yang membuat cerita bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Padahal Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur. Tapi lain lubang buaya lain. Lubang buaya mah pahlawan revolusi. Kalau Nasrani itu adalah orang-orang Yahudi juga. Orang Nasrani itu orang-orang Yahudi yang menolong Nabi Isa diselamatkan, yang dikejar-kejar oleh orang Yahudi akan dibunuh. Nabi Isa itu dikejar-kejar akan dibunuh oleh orang Yahudi. Nah, ditakutkan pendeta Bukhara bahwa Rasulullah nanti kalau ketahuan dia adalah seorang nabi terakhir, maka akan dibunuh juga oleh orang Yahudi. Ya. Orang-orang yang menolong Nabi Isa itu disebut dengan Nasrani. Ya. Jadi Nasoro yansuru. Nasron. Jadi Nasoro itu kan menolong ya. Berarti Nasroniyun adalah orang-orang kaum Nasrani yang menolong Nabi Isa alaihissalam. Baik, terima kasih waktunya sudah pas jam 10. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya dan juga bisa kita ambil hikmah dari pelajaran tarikh ini. Betulnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari kebodohan saya sendiri. Mohon dimaafkan, mudah-mudahan Allah mengampuni. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.